Bab 4, Hati Singa, 2. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Siapa Gerhard lagi? Dia orang itu, orang yang tinggal di sudut Provinsi Gidol. Dan di mana tepatnya Provinsi Gidol? Itu di bagian paling barat dari Kekaisaran. Ah, apa gunanya? Sepertinya kita tidak perlu pergi ke daerah pedesaan seperti itu. Dua anak terkikik mengejek saat mereka bergosip tentang kedatangan baru. Keduanya adalah Qian dan Ciel, kembar fraternal yang lahir dari istri kedua dari rumah utama. Meskipun ibu mereka adalah istri kedua, bukan rahasia lagi bahwa patriark lebih menyukai dia daripada istri pertama yang resmi. Keadaan seperti itu membuat dua anak berusia 13 tahun ini cukup sombong untuk mengangkat hidung mereka begitu tinggi ke udara sehingga mereka menunjuk lurus ke langit. Nama bajingan itu adalah Qian. Terdiam. Aku dengar itu Eugene dan dia seumuran dengan kita, kata Ciel. Terus, bukannya kita akan berteman hanya karena umur kita mirip, ujar Qian angkuh sambil cekikikan. Melihat lampiran di kejauhan, dia melanjutkan berbicara, saya mendengar bahwa ini adalah pertama kalinya dia di ibu kota. Gordon memberitahu saya sebelumnya bahwa dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari jendela sepanjang dia berada di kereta. Yah, itu bisa dimengerti. Lagi pula, dia berasal dari lokasi yang tidak dikenal seperti Provinsi Gidol. Apakah tempat itu memiliki sesuatu untuk dilihat selain hutan dan ladang? Qian bertanya pada adiknya. Bagaimana saya tahu, saya juga belum pernah ke sana sebelumnya, tapi mungkin itu masalahnya karena di luar negeri. Apakah Anda mendengar jika dia mabuk perjalanan dari gerbang warp? Ciel bertanya sebagai balasan. Saya mendengar bahwa dia memiliki ekspresi mual di wajahnya. Jadi sepertinya dia tidak muntah-muntah. Ah, betapa mengecewakan. Jika dia akhirnya muntah, saya berpikir untuk membuatnya membersihkan kereta, kata Ciel sambil tersenyum nakal. Mendengar jawaban iseng dari saudara perempuannya, yang beberapa detik lebih muda darinya, Qian mendecakkan lidahnya dan menggoyangkan jarinya ke arahnya. Bodoh. Jika Anda ingin memerintahkannya untuk membersihkan kereta, dia tidak perlu muntah. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Tanya Ciel. Karena bocah itu datang ke sini dari pedesaan, maka tubuhnya pasti berbau kotoran sapi. Menurut pendapat saya, dia mungkin mengangkat lebih banyak garpu rumput sepanjang hidupnya daripada pedang kayu, kata Qian mencemooh. Aha, Ciel berseru dalam pencerahan. Karena dia naik kereta selama beberapa hari, bau kotoran sapi yang menempel di tubuhnya pasti juga terhapus ke kereta, jelas Qian. Jahat sekali, kata Ciel, wajahnya berubah menjadi ekspresi jijik saat dia menjulurkan lidahnya. Namun, rasa jijiknya terisolasi pada ekspresinya, karena matanya malah dipenuhi dengan permainan nakal. Kereta yang dia tumpangi adalah milik keluarga kami. Tidak peduli apa hubungan kita, jika kereta itu kotor karena dia, maka dia harus bertanggung jawab, kan? Tanya Qian. Ya, itu benar, Ciel setuju. Saya kebetulan mendengar bahwa begitu bocah itu tiba di pavilion, dia langsung pergi ke gym dan mulai mengayunkan pedang kayu, kata Qian. Sungguh pamer, Ciel tertawa terbahak-bahak. Si kembar, yang lahir pada hari yang sama, selalu rukun. Yah, ini adalah pertama kalinya dia di ibu kota, dan dia juga tiba di perkebunan utama. Mungkin itu sebabnya dia berpura-pura, Qian mencibir. Berpura-pura, katakan saja seperti itu, saudara. Dia mencoba pamer. Ciel terus tertawa sambil menamparkan lengan kakaknya dengan geli. Namun, sebaliknya, Qian memasang tampang tegas dan menegakkan punggungnya. Berbicara tentang kerabat bodoh kita ini, tampaknya dia pasti datang ke upacara kelanjutan garis darah dengan harapan tinggi pada dirinya sendiri. Sepertinya dia tidak dididik dengan baik oleh ayahnya. Ya, Ciel setuju dengan kakaknya. Pertama, dia merusak kereta dengan menyebarkan baunya kemana-mana, dan sekarang dia mencoba pamer kepada orang dewasa dengan berpura-pura berlatih. Betapa nakalnya dia, kata Qian. Sepertinya dia perlu dihukum, kata Ciel. Hei sekarang, hukumannya terlalu berlebihan. Mengapa kita tidak mengingatkan dia tentang hal-hal yang harus dan tidak boleh dia lakukan? Itu untuk kebaikannya sendiri. Lagi pula, kami tidak ingin dia dimarahi oleh orang dewasa nanti. Petik 2. Kau terlalu baik, saudaraku. Ciel memberinya persetujuan penuh dengan seringai meskipun mengetahui niat sebenarnya dari kakaknya. Si kembar muda ini sudah lama mengetahui bahwa lelucon licik seperti ini jauh lebih menyenangkan daripada intimidasi langsung. Ayo pergi. Qian memimpin dengan tangisan yang kuat. Ciel melompat di belakangnya sebelum menoleh saat dia merasakan tatapan mengamatinya dari jauh. Si kembar telah berlatih mana sejak kecil dan bahkan bisa merasakan hal-hal tak berwujud seperti tatapan. Di dalam rumah megah dan indah, seorang pria muda berdiri di jendela di lantai 3. Setelah bertukar pandang dengan Ciel, dia bersandar dan menutup tirai. Ciel tersenyum malu melihat pemandangan ini dan menjulurkan lidahnya. Sampai upacara kelanjutan garis darah, anak-anak dari garis keturunan tidak diizinkan untuk menggunakan senjata tajam. Sementara Eugene sama sekali tidak menghormati tradisi konyol seperti itu, ayahnya Gerhard tidak akan pernah berani mengabaikan tradisi keluarga Leonhard. Ada terlalu banyak mata di mansion mereka untuk merahasiakannya dari keluarga utama. Terlalu ringan. Alis Eugene berkerut saat dia melihat pedang kayu itu.
Dia telah menggunakan pedang kayu dengan inti besi sejak dia berusia 7 tahun, dan pada usia 12 tahun, dia mulai melatih ayunannya dengan batang besi yang hampir tidak menyerupai pedang kayu. Itu mungkin ditutupi dengan lapisan kayu tipis, tetapi, pedang kayu, yang telah Eugene gunakan selama lebih dari 1 tahun sekarang cukup berat untuk menghancurkan tulang dengan ayunan biasa. Namun, itu bukan senjata tajam, jadi tidak apa-apa. Bahkan jika jumlah besi yang lebih besar telah ditambahkan untuk menambah beratnya, dan itu telah tumbuh menjadi ukuran yang bahkan hanya sedikit yang bisa mengangkatnya, itu masih hanya pedang kayu. Untuk mengendalikan tubuhnya dengan sempurna, Eugene telah berlatih setiap hari, bahkan tidak membuang waktu sehari pun untuk berbaring. Karena dia mendapat kesempatan kedua melalui reinkarnasi, dia harus memanfaatkan kehidupan barunya sebaik mungkin. Tapi lucunya, itu bukan alasannya untuk bekerja sekeras ini. Eugene sudah seperti ini sejak awal. Bahkan ketika dia bepergian dengan Vermont dan teman-temannya yang lain, dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk berlatih kecuali jika itu tidak dapat dihindari. Meskipun begitu, keparat itu masih berani mengatakan bahwa aku tidak bekerja cukup keras. Vermont, bajingan menjijikkan itu, Eugene menggertakkan giginya saat dia mengingat tatapan suram pria itu. Eugene menyadari bahwa dia mendorong tubuhnya jauh lebih keras daripada yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Setiap kali dia mendorong dirinya secara fisik, rasanya seperti tubuhnya menembus batas yang dibayangkan sebelumnya. Dia masih tidak yakin apakah tubuh yang dilahirkannya sebagai keturunan Vermont lebih unggul daripada milik Vermont. Namun, jelas bahwa tubuh ini jauh lebih unggul daripada Hamel bodoh. Dia bahkan belum mulai mencoba-coba mana. Jadi, sebagai anak berusia 13 tahun dengan tubuh yang masih belum sepenuhnya dewasa, apakah benar-benar masuk akal jika dia bisa menggunakan sepotong besi yang begitu berat? Apakah kamu tidak memiliki pedang kayu yang lebih berat dari ini? Akan lebih baik jika mereka sedikit lebih besar juga, tanya Eugene. Rasanya seperti dia sudah mengayunkannya ratusan kali, tapi dia hampir tidak berkeringat. Eugene mengerutkan kening dan menoleh ke arah Nina. Juga, aku menyuruhmu untuk tetap berada di tempat teduh di sana. Mengapa kamu berdiri di sini di bawah sinar matahari? Aku baik-baik saja, jawab Nina. Seolah-olah kamu bisa baik-baik saja saat berkeringat seperti itu. Berhentilah bersikap keras kepala dan duduklah di tempat teduh. Tidak, tunggu. Sebelum itu, apakah Anda memiliki pedang kayu lainnya? Bahkan saat Nina berkeringat deras, dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Orang di depannya adalah seorang anak berusia 13 tahun dari garis agunan. Tetap saja, sebagai pelayan junior dari keluarga utama, dia bukanlah seseorang yang bisa dia abaikan. Meskipun mungkin hanya sementara, dia telah ditugaskan sebagai pelayan pribadinya, jadi tidak mungkin baginya untuk beristirahat di tempat teduh saat tuannya sedang berlatih. Pedang kayu adalah, gudang gimnasium seharusnya memiliki semua yang tersedia. Pedang kayu lainnya mungkin ada di gimnasium utama. Bisakah kamu mendapatkan beberapa di sini? Aku khawatir aku tidak bisa menilai itu. Jika Anda mau, saya bisa pergi dan bertanya, tapi. Petik 2. Jika itu masalahnya, maka tidak apa-apa. Kamu tidak perlu pergi. Eugene menggelengkan kepalanya tanpa keengganan. Dia telah mendengar darinya sebelumnya bahwa Nina baru berusia 16 tahun. Dia baru saja mendapatkan kualifikasi magangnya, jadi dia tidak ingin mempersulitnya dengan membuat tuntutan yang tidak masuk akal. Ini terlalu mencolok. Eugene menahan seringai saat dia meletakkan pedang kayu itu. Mengapa mereka menugaskannya seorang pelayan yang baru keluar dari masa magangnya? Bukankah sudah jelas, jika dia melampiaskan kekesalannya padanya ketika petugas yang ceroboh melakukan kesalahan atau menyebabkan rasa tidak hormat, dia malah menyiapkan dirinya untuk dihukum. Aku tidak tahu ide siapa ini, tapi mereka benar-benar curang. Jika dia terus mengayunkan pedang kayu ini, dia bahkan tidak akan bisa melakukan pemanasan. Dengan santai mengayunkan tangannya, Eugene menuju ke gudang. Hal ini menyebabkan Nina segera mencoba mengejarnya. Tuan Eugene, jika ada yang Anda butuhkan, tolong instruksikan saya sebagai gantinya. Jika itu hal lain, maka mungkin, tetapi jika saya akan menggunakannya untuk berlatih, maka saya harus mengambilnya sendiri. Apa gunanya jika aku menyuruhmu mengambil sesuatu, tapi itu tidak cocok untukku? Haruskah saya membuang waktu kita dengan mengirim Anda berulang kali sampai Anda mendapatkan sesuatu yang bisa saya gunakan? Sebaliknya, jika saya mengambilnya sendiri, maka itu akan berakhir dalam sekejap. Petik 2. Gudang menunjukkan bahwa itu tidak terlihat digunakan secara teratur untuk sementara waktu karena semuanya tertutup debu. Nina merasakan keringat dingin bercucuran di punggungnya saat dia melihat debu mengepul tertiup angin. Sebenarnya, dia ingin membersihkan tempat ini selama beberapa hari sekarang, tetapi pelayan yang bertanggung jawab atas lampiran telah menegurnya, mengatakan itu tidak perlu, jadi dibiarkan seperti ini. Maafkan aku, kata Nina. Untuk apa? Eugene tidak memperhatikan Nina yang menundukkan kepalanya untuk meminta maaf di belakangnya. Dia berkeliaran di antara debu sampai dia menemukan apa yang dia cari, karung pasir yang bisa dikenakan di tubuh. Dia juga menemukan sesuatu yang berguna di rak. Itu adalah rompi chainmail yang tidak dilumasi dengan baik dan dibiarkan tertutup debu. Meskipun itu jauh lebih besar dari tubuh Eugene, dia menyukai beban berat yang dia rasakan ketika dia mencobanya. Setelah itu, Eugene mengeluarkan tombak besar yang lebih panjang dari tingginya.
Ada yang bisa saya bantu? Tanya Nina. Coba injak ini, kata Eugene sambil menunjuk tombak yang baru saja dia tarik dan letakkan di lantai. Mengikuti perintahnya, Nina melangkah ke tombak. Ini mencegahnya berguling-guling, memungkinkan Eugene mengikat karung pasir ke tombak. Nina menyaksikan dengan tatapan kewalahan di matanya. Eugene saat ini mengenakan rompi chainmail besar beberapa ukuran terlalu besar dan karung pasir tergantung dari masing-masing lengan. Tapi di atas itu, bahkan lebih banyak karung pasir digantung di tombak. Tidak ada jalan. Hanya dari kelihatannya, tombak itu sendiri harus 2 kali lipat dari berat Eugene sendiri. Namun, Eugene melambai padanya dengan ekspresi puas. Kamu bisa pindah sekarang. Ya. Eugene menekuk lututnya dan mengangkat tombak dengan kedua tangannya. Meskipun dia mengatupkan giginya sejenak karena beratnya yang memusingkan, cara otot-ototnya menegang dan tulang-tulangnya bergetar membuatnya senang. Kembalilah. Tidak, lebih jauh lagi. Teruslah berjalan sampai kamu mencapai tempat teduh. Eugene menginstruksikan. Ya. Kaget, Nina melangkah mundur. Setelah memastikan bahwa Nina tidak menghalangi, Eugene mengayunkan tombaknya dengan lengkungan lebar. Suara mendesing. Tombak itu lebih berat darinya, tetapi karena dia telah menempatkan lebih banyak beban pada dirinya sendiri, dia tidak terseret olehnya. Ini adalah tujuan sekunder mengenakan rompi dan menggantung karung pasir ke dirinya sendiri. Sambil mengambil langkah berat, Eugene terus mengayunkan tombaknya dengan keras. Setiap kali dia mengayun, rasanya seperti lengannya akan ditarik keluar dari rongganya, dan pinggangnya, yang mengontrol putaran, menjerit kesakitan. Melihat pemandangan ini, Nina menutup mulutnya dengan terkesiap. Dia merasa bahwa latihan ini dapat menyebabkan malapetaka di luar sarana pemulihan untuk tubuh yang begitu mudah. Namun, meskipun sepertinya Eugene akan pingsan kapan saja, dia tetap berdiri. Setiap kali tubuhnya tampak seperti akan goyah, dia malah mengayunkan tombaknya lebih cepat. Kemudian Eugene akan memaksa dirinya untuk menahan peningkatan momentum ayunan dan segera beralih ke gerakan menusuk. Pop! Dia merasakan kapalan di kedua tangannya robek. Sakit ini, dia tidak bisa tidak merasa bersyukur bahwa dia tidak mengenakan sarung tangan, karena jika tidak, dia tidak akan bisa merasakan rasa sakit ini. Eugene terus mengayunkan tombaknya, cekikikan karena kegembiraan yang murni. Dia mengimbangi tangannya yang berlumuran darah yang tergelincir di batang tombak dengan bertahan dengan kekuatan yang lebih besar. Matanya menjadi merah, dan dia bernapas dengan cepat karena mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Hai! Saat Nina melihat pemandangan ini dengan kagum, dia dikejutkan oleh suara yang datang dari sampingnya. Apa yang dilakukan bajingan itu? Itu adalah Qian dan Ciel. Si kembar jahat telah menyebabkan pelayan yang tak terhitung jumlahnya merendam sarung bantal mereka dengan air mata. Keduanya merayap tepat di sebelahnya, dan mata mereka berbinar karena penasaran. Konten iklan. Tuan muda, Nona muda, apa yang membawamu ke sini? Aku bertanya apa yang dilakukan bajingan itu, sembur Qian dengan alis berkerut. Dia tidak senang dengan kenyataan bahwa pelayan tanpa nama ini tidak segera menjawab pertanyaannya. Dalam keadaan biasa, dia akan mencabik-cabiknya secara menyeluruh sehingga dia tidak akan pernah berani melakukan kesalahan itu lagi. Tapi saat ini, dia jauh lebih penasaran dengan apa yang dilakukan penduduk desa itu. Tidak bisakah kamu tahu hanya dengan melihat? Balasan ini tidak datang dari Nina. Mengambil napas dalam-dalam, Eugene berhenti dan menurunkan tombaknya ke tanah. Apakah kamu tahu apa ini? Eugene bertanya sambil menendang tombak. Apa yang dipikirkan bajingan ini? Qian tidak langsung menjawab dan malah menyipitkan matanya, tapi Ciel, yang berdiri di sampingnya, menyeringai dan menjawab. Kamu idiot, itu tombak, tentu saja. Apakah kamu bahkan tidak tahu itu? Petik 2. Itu benar, itu tombak, kata Eugene. Terus, tanya Ciel. Karena kamu tahu itu tombak, apakah kamu tidak tahu apa itu mengayunkan tombak? Kata Eugene. Saya tahu. Lalu mengapa kamu bertanya padanya apa yang aku lakukan? Bukan saya yang menanyakan itu. Kakakku yang bertanya. Lalu kenapa kamu tidak mencoba dan menjelaskan kepada saudaramu yang bodoh itu? Katakan padanya, bajingan itu mengayunkan tombak, kata Eugene. Mata Ciel melebar menjadi lingkaran karena penghinaan ini. Sebaliknya, mata Qian menjadi lebih tipis. Bodoh, saya. Melihat bagaimana kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi ketika kamu melihatnya dengan benar, kamu tampaknya tidak terlalu pintar. Saudaraku, udik itu memanggilmu idiot. Ciel terkikik dan menyodok Qian di samping. Daripada marah seperti kakaknya, dia secara naluriah tahu bahwa dia bisa membuat situasi lebih menarik dengan membangkitkan kemarahan kakaknya dengan cara ini. Dorongan lemah dari saudaranya yang lebih muda beberapa detik sudah cukup untuk membuat Qian berteriak, kamu berani.